Halo, selamat bergabung lagi di channel Heruluki Project. Untuk video kali ini video tentang merepair ya, cara merepair bumper ataupun body kit ya yang berbahan plastik ABS yang pecah seperti ini atau retak atau sobek ya. Jadi ini body kit bagian belakang untuk Toyota Avanza Luxury yang saya pasang di Daihatsu Xenia. Jadi yang beberapa tahun yang lalu sudah saya lakukan pemasangan body kitnya, tutorialnya sudah ada dan sangat kuat ya. Jadi ini tidak ada perubahan untuk letaknya, cuman sealernya aja yang lepas. Dan untuk body kit samping ini kita review sebentar ya, karena ini sudah 2 tahun juga pemasangannya, masih kokoh dan tanpa disekrup ya, tanpa disekrup. Ini hanya dilem saja dengan lem yang sudah saya tutorialkan, dan ini lubang sekrupnya sudah saya beri tapi tidak saya sekrup, dan ini sangat kuat ya, tidak lepas selama 2 tahun ya. Jadi meskipun kena goncangan, kena kaki saat naik juga masih kokoh. Oke, lanjut lagi ke topik utama. Ini alat-alatnya kita siapkan ya. Jadi ini ada wire mesh, ini kasa nyamuk ya, bisa kalian pakai kawat juga bisa ya, untuk menjahit istilahnya seperti itu ya, untuk ditanam di plastik yang sobek. Oke. Dan kemudian solder, saya yakin yang suka oprek-oprek atau suka perbaikan pasti punya solder. Oke. Untuk soldernya ini untuk wattnya watt 35 watt ya, jadi soldernya kecil, dan untuk prosesnya ini sangat mudah, tinggal kita posisikan seperti semula ya, istilahnya itu posisi rata ya, posisi rata, kemudian kita solder. Dan untuk menyoldernya ini saya tekan ya hingga ke dasar, jadi ini belum diratakan. Jadi ini pada retakannya atau pada sobekannya itu ditekan menggunakan solder yang panas ini hingga hampir ke dasar ya, hampir ke dasar. Misalkan dengan ketebalan body kit ini 4 mm, jadi kita kira-kira hingga ke dasar kurang dari setengah atau 1 mm, jadi ditekan hingga 3 mili hingga 3,5 mm. Dan untuk bagian bawahnya ini juga jangan lupa, jangan sampai tertinggal, karena yang paling krusial adalah bagian yang paling ujung sobeknya ya. Jadi untuk yang paling ujung nanti itu yang akan saya tanami wire mesh atau kasa nyamuk yang berbahan aluminium. Dan untuk bagian dalamnya bisa kita lihat ya, tapi ya mohon maaf kameranya gerak-gerak karena ini saya sendirian, dan untuk mengambil videonya juga saya sendiri. Oke. Dan untuk bekas retakan atau sobekannya ini tidak terlihat oleh kamera ya, jadi karena sobekannya itu tidak ada serpihan, jadi hanya sobek aja gitu. Jadi jika disatukan kembali dia pasti tidak akan terlihat ya. Di bagian belakangnya tidak akan terlihat ya dengan kamera, tapi ya tidak terlihat dengan kamera, tapi dengan mata telanjang kelihatan. Jadi seperti itu ya. Nah ini ya untuk wire meshnya atau kasa nyamuknya, ini disolder yang bagian ujung dulu kita tanam ya. Jadi kita masukkan hingga ke tengah-tengah bahan body kit ya. Jadi body kitnya 4 mili, pasti harus di tengah-tengah 2 milinya. Oke. Dan untuk menyoldernya ini bagian ujung dulu kita induksi dari panasnya solder ke wire mesh atau kasa nyamuk ini. Oke, setelah bagian ujung sudah tertanam, kita pindah ke bagian ujungnya satunya. Ini tidak saya tanam penuh ya, jadi untuk hanya bagian ujung saja, karena bagian ujung ini bagian yang paling krusial. Jadi jika ada tersentuh atau tertekan ataupun kena benturan lagi, itu pasti bagian ujungnya yang sobek lagi ya. Jadi pengalaman saya seperti itu. Jadi yang bagian ujung saja ini yang saya solder, saya tanami wire mesh, ataupun jika tidak punya wire mesh bisa kawat satu persatu itu ditanam ya, berbentuk
dengan posisi melintang ataupun bisa dibentuk huruf S juga tambah bagus lagi ya. Dan ada juga alat khusus ya, tapi kalau untuk alat khusus itu saya rasa hanya bengkel-bengkel ya yang punya ya. Jadi untuk menanam kawat berbentuk S dengan pemanas yang khusus juga tinggal dipanaskan hingga kawatnya itu memanas, kemudian ditanam di dalam plastik atau bumper body kit ya. Itu sangat mudah sekali untuk penanganannya. Tapi kita ini coba untuk jika di rumah ya bisa dicoba ya seperti ini. Oke, dan untuk videonya saya cepatkan ya untuk penanamannya. Nah seperti ini ya, ini tiba-tiba sudah selesai, tapi belum selesai sepenuhnya. Jadi ini untuk penanamannya sudah selesai, tapi nanti akan saya perkuat lagi. Nah untuk langkah berikutnya ini yang bagian luar ya, ini kan tadi saya solder menekan ya, ditekan hingga plastiknya itu ke samping ya, ke samping semua terbelah seperti itu ya, tapi menyatu ya kan. Tapi harus kita rapikan lagi ya. Jadi untuk plastiknya kita kembalikan lagi ke kanalnya ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk bekas yang tadi kita tutup ya menggunakan solder ini, dan pelan-pelan saja hingga benar-benar rata ya, kira-kira rata aja lah nanti, karena jika benar-benar rata ya nggak mungkin ya kan. Jadi untuk bekasnya pasti ada, nanti kita akan rapikan ya. Nah, ikuti saja terus video ini hingga akhir supaya bisa mengerti tahap-tahapannya. Oke. Dan untuk yang bawah juga jangan sampai terlewatkan. Nanti jika terlewatkan juga kurang rapi, meskipun bagian bawah itu tidak terlihat juga nanti untuk pengerjaan itu harus tetap rapi ya. Nah untuk yang retakan bagian dalam itu yang saya spill tadi ya, tapi tidak bisa ya kan, tidak terlihat oleh kamera. Nah ini bisa kita lihat ya, kita satukan untuk yang bagian dalamnya. Nah seperti itu. Kemudian untuk yang wire mesh yang saya tanam tadi itu saya tambahkan lagi bahan yang sama ya. Jadi bukan asal plastik hitam ya. Jadi ini plastik ABS, jika ditekuk-tekuk itu tidak akan patah. Itu ciri-cirinya plastik ABS ya. Jadi bisa didapatkan di spare part bekas ya, yaitu bekas spakbor sepeda motor ataupun yang lainnya yang berbahan ABS. Nah ini saya dapatkan bekas spion saya ya, spion saya yang lama itu berbahan ABS, saya cuil aja. Nah seperti ini ya, kita lelehkan sedikit demi sedikit untuk mempertebal wire mesh yang sudah kita tanam tadi ya. Karena kan jika ada wire mesh itu kan volume dari plastik ABS itu kan berkurang ya kan. Tentunya wire meshnya itu menempati ruang yang ada di dalam body kit ini ya. Jadi untuk mempertebal daging ini istilahnya seperti itu, supaya apa, jika nanti tersentuh yang lain ya, entah itu tersentuh trotoar ya, bukan tersentuh sih ya, jadi tertekan ataupun ada aksiden lagi seperti itu, tidak bisa patah lagi istilahnya seperti itu. Oke, ini saya cepatkan lagi videonya dan sudah tertanam dalam ya. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Tapi yang bagian luar ini harus kita rapikan, yang bagian dalam biar sajalah ya kan, tidak terlihat oleh mata, tapi untuk kekuatan ya pasti kuat lah. Oke, setelah langkah penyolderan selesai semua, jangan lupa kita leveling supaya rata ya dengan menggunakan amplas. Ini saya menggunakan amplas grade 320 yang paling kasar saya rasa ya. Jadi seperti ini, kita harus meratakan semuanya ya, dari retakan yang paling ujung hingga ke paling ujung bagian dalam tadi. Dan untuk proses berikutnya simak terus saja lah video ini sampai akhir ya. Oke.
Nah, ini untuk proses pengamplasan ini saya tidak menggunakan sanding block karena memang tempatnya ini sangat ada lekuk-lekukannya ya, jadi nggak bisa menggunakan sanding block, harus menggunakan tangan ya. Jadi seperti ini. Setelah rata ini kita kasari untuk bagian-bagian pinggirnya yang bagian cat itu ya, karena nanti supaya dempulnya itu bisa merekat ya. Jadi setelah ini ada proses pendempulan, oke, hingga proses pengecatan nanti ada, oke ya. Dan untuk sebelum langkah berikutnya ya, pendempulan dan pengecatan, ini kita tes aja dulu seberapa kuat sih hasil penyolderan yang sudah dilakukan. Ini saya pukul-pukul, oke ya, tidak ada keretakan lagi dan tidak ada sobek lagi. Ini saya tendang-tendang ya. Dan untuk pengeleman body kit juga masih baik ya, 1 tahun yang lalu kalau nggak salah, 1 tahun lebih ya, itu saya ada video tutorialnya untuk pemasangan body kit untuk mobil Toyota Avanza ataupun Xenia. Oke, setelah itu kita dempul ya supaya rata, benar-benar rata ya. Meskipun tadi sudah diamplas benar-benar rata, tapi alangkah baiknya kita dempul ya, karena sebaik apapun penyolderan pasti ada bergelombang meskipun sudah diamplas. Dan untuk pendempulan ini saya lakukan 2 tahap. Jadi tahap pertama ini kita pelamir ya kan, jadi kita tekan, kita masuki sela-sela yang mungkin nanti tidak bisa dijangkau, oke. Nah seperti ini ya, nanti baru kita tunggu kering dulu dan kita lanjut proses berikutnya, masih pendempulan. Tapi untuk pendempulan kali ini harus merapikan, benar-benar diperhatikan untuk garis natnya juga kita buat ya. Yang kita buat itu harus tidak bergelombang ya, supaya tidak ada bekas pengerjaan ataupun bekas penyolderan ya kan. Oke, setelah pendempulan selesai nanti kita akan keringkan, kemudian ada tahap berikutnya yaitu pengamplasan ya. Jadi pengamplasan juga kita harus ada tahapannya. Oke, nah ini untuk prosesnya sudah mulai diproses pengamplasan. Nah ini saya menggunakan amplas grid 320 lagi, yang kemudian nanti setelah benar-benar rata ini saya akan amplas menggunakan grid 400, kemudian grid 1000 cc sudah cukup. Dan untuk pengamplasan grid 400 dan 1000 cc saya skip aja ya karena durasi juga. Dan ini hasilnya, natnya juga sudah baik ya, seperti sedia kala. Oke, nah tidak ada bekas gelombang ataupun bekas cuil-cuil itu yang sudah tertutup oleh dempul. Nah oke kan. Nah untuk proses berikutnya kita harus menutupi bagian-bagian yang mungkin kemungkinan besar akan kena cat, yaitu lampu reflektor dan bagian cat yang berwarna hitam, warna silver ya, silver coklat ya, itu harus saya tutup. Oke, kemudian untuk catnya ini saya menggunakan cat warna putih Avanza atau dengan kode W09 dan berakhirlah untuk proses repair mobil kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika menyukai video ini silakan klik tombol suka, di like ya, dan jangan lupa di subscribe. Dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke media sosial lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.